Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pragade Buana dengan NIM 25501911034. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kualitatif dengan judul Identifikasi Kualitatif Senyawa Anorganik Kalium Bromida atau KBr dan Kontaminasi Tembaga pada Simplicia kunyit, yang dimana saya ini berasal dari kelas A yang mendapatkan sampel yaitu kalium bromida atau KBr ini. Pertama-tama mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai latar belakang dari analisis ini. Analisis kualitatif sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu zat atau ion di dalam sampel tanpa melihat berapa kadarnya. Jadi fokusnya ini benar-benar pada identifikasi bukan tentang kuantifikasi. Kemudian dalam praktikum ini, itu ada dua hal utama yang dianalisis, yaitu senyawa kalium bromida atau KBr, dan juga kemungkinan adanya cemaran logam tembaga pada simplicia kunyit. Kemudian kalium bromida sendiri itu adalah senyawa anorganik yang cukup sederhana, tetapi memiliki karakteristik reaksi yang khas, baik dari kationnya yaitu kalium maupun dari anionnya yaitu bromida. Sementara itu kunyit sebagai bahan alam yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional, ternyata dia bisa saja terkontaminasi logam berat. Salah satu logamnya itu adalah tembaga. Jika terkontaminasi logam ini dengan cukup tinggi, tentu dapat mempengaruhi kualitas bahkan keamanan dari bahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya analisis ini untuk memastikan keberadaan ion-ion tersebut. Dalam proses analisis ini juga, kita tetap menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry atau yang biasa disingkat dengan GAC. Prinsip ini menekankan agar proses analisis yang dilakukan lebih ramah terhadap lingkungan, misalnya dengan menggunakan bahan kimia yang seminimal mungkin, memilih reaksi yang relatif lebih aman, mengurangi limbah yang dihasilkan, serta menggunakan metode yang sederhana dan tidak boros energi. Jadi keseluruhan prosedur yang dilakukan ini, metode sudah cukup memenuhi prinsip GSI karena tidak terlalu kompleks. Bahan yang digunakan juga relatif lebih sedikit, dan limbah yang dihasilkan juga tidak berlebihan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kalium bromida. Ujian pertama yang dilakukan itu adalah uji organoleptik. Secara fisik, kalium bromida atau KBr memiliki bentuk berupa kristal atau serbuk kristal, berwarna putih, dan tidak memiliki bau. Dari hasil pengamatan yang diperoleh, ini sudah sangat sesuai dengan literatur yang ada, sehingga secara awal ini sudah mendukung bahwa sampel yang digunakan memang mengarah kepada kalium bromida atau KBr. Kemudian kita lanjutkan dengan uji spesifik untuk kation kalium. Uji pertama yang dilakukan itu adalah dengan uji nyala. Pada uji ini, kawat platina atau nikrom terlebih dahulu dibersihkan menggunakan HCl pekat agar tidak terkontaminasi. Kemudian dicelupkan ke dalam sampel dan dimasukkan ke dalam api nyala Bunsen. Hasil yang terlihat adalah munculnya warna ungu pucat. Warna ini itu merupakan ciri khas dari ion kalium, sehingga menjadi indikasi awal bahwa adanya ion K+ dalam sampel tersebut. Uji spesifik kation berikutnya itu adalah dengan menambahkan natrium heksanitritokobalatat. Ketika reaksi ini ditambahkan ke dalam larutan sampel, terbentuk endapan berwarna kuning. Endapan ini merupakan hasil reaksi spesifik yang memang menunjukkan adanya ion kalium dalam sampel tersebut. Kemudian, dilakukan juga uji menggunakan asam pikrat. Pada uji ini, sampel ditetes,kan pada kaca objek dan ditambahkan dengan asam pikrat, lalu dipanaskan sebentar dan diamati menggunakan mikroskop. Hasilnya, terlihat adanya kristal berbentuk jarum. Bentuk kristal ini merupakan karakteristik khas dari ion kalium, sehingga semakin memperkuat hasil identifikasi bahwa memang adanya ion kalium di dalam sampel tersebut. Setelah melakukan uji spesifik pada kation, selanjutnya kita akan melakukan uji spesifik untuk anion bromida. Uji yang pertama ini dilakukan dengan menambahkan asam sulfat pekat ke dalam sampel. Kemudian dipanaskan. Selama proses pemanasan, terlihat muncul uap berwarna coklat kemerahan yang disertai dengan bau yang menyengat. Uap ini merupakan bromin yang terbentuk dari oksidasi ion bromida sehingga menjadi indikasi kuat bahwa adanya Br- dalam sampel tersebut. Uji spesifik anion berikutnya yaitu dengan menggunakan kalium permanganat dalam suasana asam. Setelah larutan diasamkan dengan menggunakan H2SO4 pekat yang ditandai dengan kertas lakmus biru menjadi merah dan ditambahkan KMnO4 kemudian dipanaskan, terjadi perubahan warna. Warna ungu dari KMnO4 itu memudar dan larutan berubah menjadi coklat kemerahan. Perubahan ini menunjukkan bahwa
kalium permanganat tereduksi, dan bromida teroksidasi menjadi bromin. Selanjutnya, kita akan melakukan uji spesifik pada anion yang terakhir dengan menggunakan perak nitrat atau AgNO3. Ketika larutan perak nitrat atau AgNO3 ini ditambahkan ke dalam larutan sampel, terbentuk endapan berwarna kuning pucat atau berwarna krem. Endapan ini adalah perak bromida atau AgBr yang memang dikenal memiliki warna khas tersebut. Dari seluruh rangkaian uji spesifik kation dan anion ini, dapat disimpulkan bahwa sampel memang positif mengandung kalium dan bromida, yang dimana kalium ditandai dengan nyala api berwarna ungu lembayung, terbentuk endapan kuning dengan natrium hexanitritokobaltat, serta kristal jarum pada uji asam pikrat. Dan di bromin atau bromida ditunjukkan oleh munculnya uap coklat kemerahan saat direaksikan dengan H2SO4 pekat, pemudaran warna kalium permanganat menjadi coklat kemerahan, dan terbentuknya endapan kuning pucat atau krem dengan perak nitrat. Setelah melakukan analisis pada sampel kalium bromida, yang dimana kita juga melakukan uji spesifik terhadap kation dan anionnya, sekarang kita lanjut untuk melakukan analisis terhadap cemaran tembaga pada simplisia kunyit. Pengujian seperti biasa diawali dengan uji organoleptik, di mana kita akan mengamati berupa bentuk, warna, dan juga bau, di mana kunyit ini memiliki bentuk berupa serbuk, berwarna kuning hingga jingga, dan memiliki bau khas yang cukup kuat. Hasil ini sesuai dengan karakteristik yang memang dimiliki oleh kunyit. Tahapan selanjutnya yaitu adalah preparasi sampel menggunakan metode destruksi kering, karena kita tetap menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry. Pada tahap ini, sampel kunyit ditimbang kemudian dipanaskan dalam tanur pada suhu tinggi, sehingga komponen organiknya terbakar dan hanya tersisa abu. Abu inilah yang kemudian dilarutkan menggunakan asam nitrat encer untuk melarutkan ion logam yang mungkin terkandung di dalamnya. Setelah itu, dilakukan juga penyaringan untuk pemisahan residu, dan filtrat yang diperoleh digunakan sebagai larutan uji. Kemudian, dilakukan juga uji kation untuk mendeteksi ion tembaga. Pada uji yang pertama, larutan sampel ditambahkan HCl encer, lalu dialiri gas hidrogen sulfida. Dalam kondisi ini, terbentuk endapan berwarna hitam, yang memang merupakan tembaga sulfida atau CuS. Endapan hitam ini menjadi indikasi awal bahwa memang adanya ion tembaga dalam simplisia kunyit. Selanjutnya, dilakukan juga uji dengan natrium hidroksida. Ketika NaOH ditambahkan ke dalam larutan sampel, terbentuk endapan berwarna biru muda. Endapan ini merupakan tembaga hidroksida yang menjadi ciri khas dari ion Cu2+. Kemudian, dilakukan juga uji dengan amonium hidroksida. Pada penambahan NH4OH, larutan berubah menjadi biru tua. Perubahan warna ini terjadi karena terbentuknya kompleks aminat tembaga yang sangat khas, sehingga semakin memperkuat bahwa di dalam sampel ini terdapat ion Cu2+. Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa simplisia kunyit yang dianalisis ini menunjukkan hasil yang positif mengandung cemaran tembaga. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya endapan hitam pada uji gas H2S, endapan biru muda dengan NaOH, serta perubahan warna menjadi biru tua dengan Na4OH. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis kualitatif yang dilakukan ini berhasil mengidentifikasi keberadaan kalium bromida melalui uji kation dan anionnya, serta mendeteksi adanya cemaran logam tembaga pada simplisia kunyit. Selain itu, metode yang kita gunakan juga itu sudah menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC, sehingga lebih sederhana, efisien, dan relatif lebih aman bagi lingkungan. Sekian presentasi dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.